welcome back into my channel, and this is About Sastra. Yay! Finally. I'm so happy that I can accompany you now dan bisa bertemu dengan Mr. Sastra. Thank you so much, Mystica. Yes, it was like, still remember that last week, last week, we made an appointment. Tika, ayo kita recording hari ini. Bener. Sebelum paginya kejadian. Bener. Dan pada saat itu aku juga shock, khawatir juga dengan kondisi Mr. Sastra, dan alhamdulillah ya Mr. Walaupun masih dalam pemulihan, Mr. Sastra masih bisa beraktivitas, kembali ke sekolah. Hari ini pertama kali datang kembali ke sekolah karena memang di rumah terlalu lama juga, tidak menyenangkan. Rindu sama murid-murid, merasa tidak enak juga sama teman-teman di sekolah karena harus menggantikan jam pelajaran saya gitu. Jadi alhamdulillah semua berkat doa teman-teman juga seperti itu. Guys, thank you so much for all the support, all the direct message, all the WhatsApp. Masya Allah, satu Malaysia, cintanya benar-benar aku rasakan. Subhanallah, Mystica, ya Allah. Pas launch video itu, satu Malaysia, semua dari ujung Malaysia sana sampai ujung Malaysia situ semuanya menghubungi. Alhamdulillah semua dapat doa dari Malaysia, yang itu menguatkan hari ini bisa bertemu kembali dengan Mystica, datang ke studio setelah selesai mengajar. Mystica, ayo kita bikin video sebentar gitu, karena kemarin hanya ada satu video. Bener. Tapi memang alhamdulillah ya Mister, semoga Mister juga lekas membaik. Amin. Semoga pengobatannya berjalan dengan lancar. Ayo viewers please doanya. Dan kemarin saat saya sakit, ternyata Mystica juga sedang melakukan convocation. Akhirnya, congratulations. I'm so sorry I cannot be there, Mystica. I really want to be there. Merasa jealous banget, ya Allah, Mystica nggak ada yang menemani ketika saya sakit. Dia sempat tidur, Mr. Aziz juga lagi di rumah sakit saat itu. Kita harus berjuang masing-masing, tapi insya Allah, Allah akan angkat derajat kita habis ini. Amin. Allahumma amin. Oke, nah Mystica, ada beberapa video yang direkomendasikan oleh teman-teman semua, termasuk video ini nih Mystica, tentang shock culture yang nggak habis-habisnya dari Malaysia. Benar sekali. Nah, ada nggak shock culture terbaru kamu dari kamu browsing atau mungkin lihat-lihat Instagram atau TikTok tentang Malaysia? Ada, Mister. Jadi pada saat kita ke sana kan, bertemu banyak orang. Kemudian nanti ada salah satu misalnya orang Malaysia gitu, wah ini dia dialeknya kayaknya dari dialek. Ternyata kan di Malaysia itu bahasanya juga banyak kan. Ternyata. Dan mereka tuh walaupun bercakap Melayu, tapi dialeknya beda-beda. Betul sekali. Dialek Sabani, benar. Negeri Sembilan, Kelantan beda lagi. Gitu. Ada lagi. Yang dari Terengganu kan juga beda, katanya tuh ada engnya kan, ikang. I remember that, Bapak. Ikang, ada engnya gitu ya, betul. Oke, nah seperti yang ada video kita kali ini, katanya ketika kerja di Malaysia tuh mudah, Mystica katanya, karena bahasanya sama. Siapa bilang mudah? Coba kita lihat video kita kali ini, mungkin akan sedikit mengubah persepsi kalian. 1, 2, 3. Gampang lah kerja di Malaysia, kan bahasanya mirip Indonesia. Mak ni kali tak tahu cerita, ambil tahu dulu mak kali apa kok mak Husin tu yang mak Amin semua apa lah jora mak aku sintuk mak bagi kat ang tu. Kayo, obeh kuala ni duit habis apa tak boleh layan apa. Wow. Mak ni kali tak tahu cerita, ambil tahu dulu mak kali apa kok mak Husin tu yang mak Amin semua apa lah jora mak aku sintuk mak bagi kat ang tu. Kayo, obeh kuala ni duit habis apa tak boleh layan apa. Ya itu bahasa apa guys? Dialek mana? Aku diorang gitu. Tak boleh, tapi beda tak boleh. Diorang gitu. Ya Allah, ini dialek mana guys? Seperti sangat susah untuk orang Indonesia menangkap kata-katanya karena hanya yang familiar aja ya. Diorang tak boleh. Tak boleh, tak diorang. Kayak mandi tenggorokan ya. Diorang. Oke. Wow, benar. Dialeknya karena memang di Malaysia itu selain mereka banyak international race, international accent or dialect, tapi
daerah-daerah mereka juga memiliki daerah yang banyak seperti Mistika. Itu memperkaya Malaysia, Mistika. Nah, itu adalah shock culture-nya kamu. Shock culture-nya, dialek. Baru tahu ternyata, wow, ternyata bukan hanya bahasa Melayu, tapi masih ada dialek. Betul. Apakah semua orang bisa paham gitu? Nah, itu harus kita tanyakan. Seperti bahasa ini yang tadi tuh. Iya. Apakah semua orang Malaysia paham? Kalau kita tuh kayaknya harus dengernya dengan seksama. Aku sudah denger begini-begini pun cuma tahunya diokang. Mungkin kalau aku di depan orang tersebut aku bilang tolong diulang. Berkali-kali. Lebih pelan saja. Oke, itu shock culture kamu. Aku juga mau bagi shock culture aku, Mistika. Nah, shock culture aku berkaitan banget dengan kondisi aku yang saat ini, Mistika, menggunakan penopang tangan ini, yaitu tentang kesehatan. Ya, aku mau bagi juga tentang ke teman-teman bagaimana cerita aku, pengobatan aku juga, dan mungkin akan ada kaitannya dengan video akan kita sampaikan kita kali ini. Everyone, without any further ado, here is the video. Ini fakta negara Malaysia yang jarang orang perhatiin. Berobat hanya RM1. Bukan gedung tinggi, tapi langkah kecil yang langsung dirasain rakyatnya. Dan Malaysia punya banyak hal kayak gini. Klinik cuman bayar RM1. Bayangin, warga bisa berobat di klinik pemerintah hanya dengan bayar RM1. Ini bentuk nyata kepedulian biar kesehatan bisa terjangkau buat semua orang. Betul. Satu benda yang aku shock sangat selama aku duduk kat Malaysia ni lah. So hari tu, bulan Mei, first time aku sakit. Dan ada kawan lah beritahu yang kalau kita datang dekat klinik kerajaan, kita boleh dapat ubat and boleh dapat rawatan. Kalau demam ke macam obat dan rawatan. Dan aku macam, ya, betul ke ni? Aku cuba datang lah. Yang betul je. Masa tu dia tanya aku kan, dah berapa kali datang? Aku kata, first time. Dia pun pelik. First time? Macam mana first time? Dan aku bagilah, aku bagi IC kan, IC, tunjuk IC je. Okay, aku bagi IC. Dan dia check lah. Dia pun check, tengok. Betul, first time. Memang tak ada apa-apa record. Tak pernah pergi. Then, lepas tu dia kata, okay, proceed. And then, cik bayaran RM1. Oh. RM1 je. Exactly. RM1 loh itu. Aku macam, betul lah. RM1. Tak ada, bulan-bulan tak ada bayar. Dia nggak bayar bulan-bulan seperti asuransi, Mistika. Macam mana boleh RM1? Wah. So untuk aku, yang first time lah dapat experience macam ni, memang bersyukur sangat. Alhamdulillah boleh dapat rawatan, dapat ubat, sampai sihat lah. Just RM1 je. Thanks Malaysia. Wow. Saya tak ada IC, masih visa ikut suami dah 16 tahun. Tapi kalau pergi hospital tetap sama je dengan yang dah ada IC. Bayar RM1. Betul lah tu. Yang saya cerita tu, itulah maksud saya. Kalau awak berkahwin dengan warga negara, lepas tu dah ada surat kahwin kan, macam ada kat nikah, ada surat nikah tu kan, memang akan sama dengan warga negara punya bayaran. Yang saya cerita memang itu yang memang spouse visa tu lah, bukan yang pasal IC merah tu yang saya ceritakan. Ini kerajaan padahal bayaran murah tetapi teratur pasien dilayani dengan baik. Masa pun tidak tunggu sampai setengah hari, bayaran cuma RM1 saja. Tidak tunggu sampai setengah hari. Ya Allah, look at that. Kesadaran orang-orangnya pun luar biasa, Mistika. Walaupun RM1 gitu, yang RM1 mungkin RM1 ya Allah, RM1 lebih murah daripada beli es kepal rasanya. Ya kan, Mister, lebih murah dari beli es kepal loh. Ya, tapi budaya orang-orang di sana pun tidak take it for granted gitu loh. Tapi mereka tetap beratur, mereka tetap dengan berdisiplin gitu loh. Yang aku salut adalah walaupun murah, tetapi fasilitasnya berkualitas. Karena yang paling penting tuh kualitas. Betul. Tadi aku lihat ya, walaupun bayarannya murah, pertama masyarakat tetap teratur. Betul. Kemudian yang kedua, Mister, tidak sampai setengah hari. Tidak sampai setengah hari. Oh my God, Mister, aku termasuk salah satu rakyat yang menggunakan fasilitas negara, kita pakai asuransi kesehatan dari pemerintah. BPJS. But, oh my goodness. Sabar banget. Jadi untuk mendapatkan pelayanan tersebut, itu tuh kita tuh harus kesini lah, kesana dulu lah. Terus abis itu kita harus nanti nunggu dokternya bisa berjam-jam.
even ya kadang-kadang rumah sakit belum buka itu orang-orang itu udah ngantri. Ya Allah, betul. Sedih ya sih? Sedih betul. Kita sakit. Itu belum, padahal kita sakit gitu. Kondisi harus menunggu rumah sakit belum buka. Kita harus sudah ada di situ menunggu dokter. Itu pun belum tentu mendapatkan. Belum dapat nomor antri. Ataupun belum tentu ketemu sama dokter mendapatkan treatment juga, Mistika. Benar. Udah gitu, udah ngantri dari pagi, Mister. Menunggu berjam-jam. Akhirnya bisa ketemu dokter. And then tebus obat berjam-jam pula. Jadi tuh kalau istilah kata mau ke dokter itu kayaknya pikiran tuh dari pagi sampai malam bisa. Kalau menggunakan fasilitas BPJS. Kesehatan dari pemerintah. Makanya tadi kalau padahal misalnya ini kita kan bayar tiap bulannya. Ini ya kan? dia nggak bayar tiap bulan, Mistika. Dapat Rp1 je untuk bayarnya gitu. Semacam pemerintah tuh mengatakan biar kamu nggak take it for granted, setidaknya bayarlah gitu. Biar kamu ada sedikit rasa tanggung jawab gitu kan. Jadi bayar Rp1 seperti itu. Bener loh, itu Ya tuh Allah. istilahnya Mister ya. Orang lagi sakit, please deh, dimudahin aja. Dimanusiakan. Ya kan? Dilancarkan pengobatannya. Betul, dipermudah. Nggak harus ke sana dulu lah. Ya Allah. Izin ke sini dulu lah. Nanti tebus obatnya harus berjam-jam lah. Nah, Mistika, itu yang ingin aku bagikan saat ini juga teman-teman. Cerita bagaimana kondisi aku saat ini, guys. Ketika kecelakaan itu terjadi, kemudian aku memutuskan untuk ke fasilitas kesehatan aku. Vaskes pertama aku, yaitu ke Puskesmas, Pusat Kesehatan Masyarakat. Kemudian aku ke sana, aku mau minta ronsen. Ronsen bagaimana kondisi tulang aku ini. Iya. Di situ nggak ada fasilitas ronsennya. Kemudian dia hanya membersihkan luka yang ada di tangan aku ini sama luka yang ada di kaki aku. Kemudian dalam keadaan berdarah-berdarah, tangan belum dipakai perban seperti ini, aku harus ke rumah sakit yang lain lagi untuk ronsen. Di situ ada ronsennya tapi tidak ada ortopedinya. Hanya di foto saja. Iya. Hanya di foto saja, kemudian dokter yang jaga pun nggak baca gimana karena dia bukan ahlinya gitu kan. Yang bisa membaca itu kan ahli ortopedi. Bapak silakan kalau mau ini dibaca, kalau mau langsung ke ortopedinya, karena di rumah sakit ini nggak ada ortopedi, Bapak pindah rumah sakit lagi ke rumah sakit yang lebih besar, yaitu di Jakarta Pusat seperti itu. Dalam kondisi saya berdarah-berdarah, tangan saya udah bengkak, makin bengkak. Seperti itu pelayanan yang saya dapatkan, Mistika. Kemudian saya tanya apakah saya tercover asuransi. Mohon maaf Pak, untuk kecelakaan tidak tercover asuransi. Itulah. Asuransi kesehatan tidak tercover. Terus kalau misalnya asuransi ketenaga kerjaan, apakah saya di cover? Bayar dulu Bapak. Apabila Bapak sudah bayar, Bapak harus urus administrasinya, bla 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 bla. Kalau administrasinya sudah selesai Bapak urus, nanti Bapak datang lagi ke sini, uang Bapak akan saya kembalikan. And I think like, gimana Mistika? I need days to finish all that administration things. Sedangkan kondisi saya seperti itu. Jadi nggak pakai asuransi saya, Mistika. Saya harus bayar sendiri. Saya bayar asuransi tiap bulan, in fact. Saya guru, in fact. Saya pegawai, in fact. Gimana orang-orang yang tidak punya pekerjaan, yang tidak punya status, rakyat-rakyat yang tidak memiliki pekerjaan atau tidak bayar asuransi setiap bulannya? Seperti apa mereka disusahkan oleh sistem kesehatan yang ada di Indonesia? Benar, aku setuju banget Mister. Sistem kesehatan kita memang benar-benar harus diperbaiki. Ya ampun, jadi Mistika. asuransi kesehatan yang kita bayar, tapi ternyata itu tidak bisa hanya bisa mengcover untuk hal-hal tertentu. Kayak kadang-kadang sedih, jadi makanya banyak sekali kan korban. Betul. Korbannya adalah keterlambatan penanganan. Ya ini karena ini. Terlalu banyak administrasinya yang harus diutamakan gitu. Jadi kesannya tuh kayak apa ya, Mister? Pemerintahnya tuh masih apa ya? Kita tuh udah ngikutin pemerintah harus pakai BPJS. Sorry.
Kita harus mengikuti pemerintah, mengikuti asuransi yang dari pemerintah. Tapi ya kan, itu tidak mengcover, tidak menjamin. Makanya banyak sekali juga akhirnya jadi asuransi swasta yang bla 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 bla, yang mahalnya aduh gitu. Jadi sangat iri ketika di Malaysia itu semua rumah sakit itu nggak mengutamakan dulu kamu bisa bayar nggak, kamu gimana membayarnya, tapi mereka menangani dulu Mistika gitu. Aku harus dilempar dari ketiga tempat Mistika, dan you know guys, jangan marah ya. Adiana Dede aku memutuskan untuk mengambil treatment ataupun perawatan tradisional atau alternatif seperti itu. Karena banyak teman-teman sastra jangan diurut seperti itu. Dipijat gitu. Gitu. Jadi pakai terapis gitu. Jadi saya memutuskan untuk menggunakan jasa alternatif karena memang untuk jasa medis it's going to take a very long time. It's like 6 or 7 months untuk dia recover. Kemudian biayanya juga mungkin akan sangat mahal banget. Lumayan. Sedangkan saya di sini seorang diri, hidup bersama keluarga kecil saya seperti itu. Jadi untuk waktu seperti itu berarti saya nggak kerja gitu Mistika. Terus gimana keluarga saya gitu kan, siapa yang kasih makan gitu. Kalau di sini saya guru swasta, apabila saya mengambil cuti ataupun 6 bulan atau 7 bulan itu saya nggak akan digaji. Iya benar. Nggak akan digaji, sedangkan saya perlukan uang untuk pengobatan saya, yang mana asuransi saya tidak cover gitu semua. Jadi ini sudah treatment kedua, alhamdulillah kemarin tangan saya sudah bisa lebih digerakkan. Terapisnya buka perbannya, kemudian ditambah lagi obatnya, dan dibilang it's getting better, and I also feel that it's getting better gitu. Jadi di tempat yang memang walaupun tradisional tapi sudah mendapatkan banyak testimoni dan review yang baik dari masyarakat Indonesia seperti itu. Mohon maaf harus memilih jalur itu karena memang saya tidak sanggup lama-lama untuk tidak bekerja karena ada keluarga, ada orang tua, ada banyak yang harus saya pikirkan. I see. Saya tulang punggungnya. I see. Gitu. Semoga lekas sembuh gitu. Semoga lekas pulih. Melihat bagaimana pemerintah Malaysia sangat mengutamakan kesehatan, pendidikan itu. Ya aku ngiri juga loh. Saat ini tuh benar-benar terasa Allah Akbar. Seandainya jadinya ungkapannya seandainya seperti Malaysia gitu. Karena memang at this very moment I need a good treatment gitu lah. Kemudahan yang diberikan oleh pemerintah gitu, karena saya juga kan guru gitu kan Mistika. Saya bayar loh Mistika tiap bulan. Iya kita bayar tiap bulan guys, tapi ya begitu. Iya, tapi ternyata yang saya bayar itu tidak bisa saya nikmati gitu. Saya desperate banget, saya nangis itu di kasir. Masa tidak cover, saya bayar tiap bulan gitu. Terus bagaimana asuransi tenaga kerjaan kalau nggak bisa kesehatan, bagaimana ketenaga kerjaan? Ketenaga kerjaan bisa di cover, tapi bapak yang harus bayar semua dulu, biaya operasi, biaya semua. And I feel like, wah uang dari mana gitu kan. Jadi setelah diskusi panjang dengan keluarga, kita putuskan untuk mengambil jalur alternatif tradisional seperti itu. Walaupun sebelumnya saya memang harus ronsen, saya harus tahu kondisi saya dulu agar saya tahu apa yang terjadi di sini dan apa yang terjadi di sini seperti itu Mistika. Jadi itu Mistika, jadi benar-benar saat ini merasakan ya Allah beruntungnya orang-orang Malaysia. Sangat guys. Mungkin kalian take it for granted untuk RM1, kemudahan bagaimana rumah sakit kalian mengutamakan keselamatan dulu dibandingkan profit yang dapat rumah sakit itu, kalian take it for granted, tapi itu adalah mimpi dari kami semua, mimpi banyak orang di luar negara kalian yang berharap itu bisa juga terjadi di negara kami seperti semoga itu. Ya ampun. tapi tadi loh nggak butuh IC tapi nikah sama warga negara aja. Mistika, itu dia bisa abang ceras. Nih, Mistika juga ternyata keluarga luar juga yang sudah menikah dengan rakyat Malaysia itu walaupun tidak memiliki IC
tunjukin aja surat nikah, akta nikah, maka kamu akan mendapatkan fasilitas 1 ringgit itu juga. Atau mungkin nih subscriber kita atau viewers kita yang punya pengalaman berobat menggunakan fasilitas kesehatan dari pemerintah, boleh dong diceritain. Jadi siapa tahu kayak misalnya kita jadi tahu ya Mister ya, kemudahan-kemudahan apa lagi. Bisa menjadikan pendidikan atau referensi buat kita juga nanti. Siapa tahu salah satu dari kita bisa menjadi pejabat Mistika ya, duduk di pemerintahan sama. Nah itu jadi setidaknya bisa memberikan ide-ide yang bagus. Atau video kita ditonton sama banyak orang pejabat gitu, memberikan referensi juga yang bagus untuk mereka. Masya Allah, terima kasih untuk doanya sekali lagi teman-teman semua. Dan tidak sampai di situ, kami tetap berharapkan doa dari teman-teman semua, kasih sayang dari teman-teman semua untuk kami yang ada di sini. Karena kita bertiga bisa berdiri tinggi dan bisa berdiri kuat seperti ini juga karena dukungan dari teman-teman semua. Banyak badainya guys untuk menjadi YouTuber yang berkongsi tentang Malaysia, tentang persaudaraan Indonesia, kedekatan Indonesia dan Malaysia itu cobaannya Masya Allah banget ya Allah, dari lahir sampai batin sampai semuanya. Terima kasih banyak untuk semua supportnya. Semoga ke depan kita bisa lebih baik lagi dalam belajar hal dan organisasi. Okay guys, that's all from us. Hopefully that you find this very good. You find this very good and very good. Thumbs up, and if you're new to this channel, don't get to click button and also subscribe. Thank you so much, Malaysia boy, Indonesia bisa. Bisa dong. Bye everyone. Bye.